Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada sore hari ini. Puji nama Tuhan. Mari dengan segala hormat saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasanya untuk ibadah hari ini dan seterusnya kita harus menaati protokol kesehatan. Oleh karena itu diharapkan satu dengan yang lain tidak berkumpul, tidak saling kontak fisik, kemudian juga tetap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Amin. Dan sore hari ini mari kita saling berfellowship satu dengan yang lain. Boleh ikuti tangan saya, tangan kanannya, kemudian taruh di pundak sebelah kiri, kemudian ucapkan satu dengan yang lain, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita ya. Mari kita tundukkan kepala kita bersiap masuk dalam hadirat Tuhan. Kami berucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu hingga saat ini Tuhan, sore hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam ibadah kami Tuhan. Sucikan, layakkan dan kuduskan kami Tuhan untuk dapat masuk dalam pelataran-Mu. Biarlah Tuhan segenap kami Tuhan dapat menerima Tuhan lawatan daripada-Mu. Setiap tubuh yang sakit Kau sembuhkan pada sore hari ini. Kami yang hilang harapan Kau berikan harapan yang baru Tuhan. Bahkan kami Tuhan yang saat ini mengalami kebuntuan Tuhan, Engkau bukakan pintu-pintu yang baru bagi kami Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah Yehova. Allah yang dapat membawa kami Tuhan melewati lembah kekelaman Tuhan. Kami yakin percaya datang di hadapan-Mu Tuhan. Kau akan memberikan mukjizat-mukjizat yang tak lazim bagi kami. Terima kasih. Kami bersiap untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu yang hanya di dalam nama-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Mari kita bawa pujian penyembahan syukur kita ke hadapan Tuhan melalui pujian yang kudus agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami sembah Kau, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu sore hari ini saudara. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang layak kita sembah. Sikila rabaya sane. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya dalam nama-Mu. Layaklah Engkau Tuhan ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan. Biarlah satu nama yang layak kita sembah sore hari ini saudara. Yesus Tuhan, pencipta segalanya. Mari kita puji dengan mulut kita, naikkan penyembahan, ucapan syukur, doa dan harapan-Mu hanya kepada Allah yang hidup. Sikala rabaya la rabaya la rababa. Terima kasih Tuhan. Sikala rabaya la rabaya sana la rabaya la rabaya la rabaya. Sikala baba. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Kaulah harapan
pengharapan setiap kami Tuhan. Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mari naikkan mazmur penyembahanmu di depan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya pada satu nama, Yesus Kristus. Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Boleh ya wanita saja angkat pujian ini dari awal, katakan. Hanya padamu kami berharap Tuhan. Engkaulah benteng dan tempat perlindungan kami Tuhan. Saat ini kami memuji-Mu Tuhan di tempat-Mu yang kudus dan tinggi. Mari katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami memuji dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lebih lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kau melihat pujian setiap umat-Mu Tuhan. Kami mau katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya. Biarkan musik saja. Mari kita ambil waktu puji namanya. Biar mulut kami Tuhan hanya mengucapkan puji-pujian di hadapan-Mu. Sebab itulah yang menjadi kerinduan-Mu atas setiap kami. Menjadi pemuji dan penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
jemaat bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mulutku kepadamu ya Yesus Tuhan, panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya. Lebih lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Hanya padamu Tuhan, panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Hanya Engkau Tuhan, panjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur kalau Tuhan ada di tempat ini melindungi setiap kami. Kami bersyukur Engkau adalah perisai dan kekuatan setiap kami. Terima kasih hari-hari yang sudah kami lalui bersama Engkau Tuhan. Engkau tetap menyertai setiap kami. Engkau tetap membentengi setiap kami. Karena Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang senantiasa menjadi harapan, kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Engkau melawat setiap kamu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan.
pada ibadah kami sore hari ini, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Hari-hari ini Tuhan juga melawat bangsa kami. Hari-hari ini Tuhan juga memulihkan bangsa kami dari COVID-19, dari resesi ekonomi. Tuhan akan pulihkan, bangkitkan kembali bangsa kami. Kami percaya karena hanya di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada hadirat yang luar biasa. Terlebih-lebih di tempat ini ya Tuhan, kami percaya di tempat ini ada pujian penyembahan, pengagungan akan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dari tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari tempat ini. Kami bersyukur Engkau ada di tempat ini ya Bapa. Berkati lingkungan kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati tetangga kami kanan kiri muka belakang. Berkati mereka semua dari aspek kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, dari Gembala Pembina, Gembala Rayon, juga Gembala atas tempat ini. Tuhan, pakai setiap gembala kami Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dari pelayanan gembala-gembala kami. Berkati kesehatan mereka masing-masing ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan dan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kami juga berdoa buat umat-Mu saat ini yang datang beribadah. Tuhan memberkati setiap mereka, rumah tangga demi rumah tangga dipulihkan, diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya. Kami percaya karena Tuhan adalah pengharapan setiap kami. Terima kasih, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terus Tuhan kirim setiap jiwa-jiwa baru ke tempat ini lebih banyak lagi ya Bapa. Kami percaya ini semua karena untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami Tuhan. Hati kami yang subur, tanah hati yang subur siap ditanam oleh benih-benih firman-Mu. Agar firman-Mu boleh tumbuh subur dan berakar semakin kuat. Firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Rudi Siregar yang menyampaikan isi hati-Mu. Mari kita memberkati Gembala kami saudara. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan hari-hari ini juga menyertai Gembala kami. Dimanapun gembala kami berada, di saat bekerja, di saat pelayanan, di saat ada di rumah, penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna bagi gembala kami. Tuhan, mujizat demi mujizat, tanda-tanda heran Engkau nyatakan di setiap pelayanan gembala kami. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sertai gembala kami, sertai Ibu Vivi, Nathan, Anes, berikan keluarga ini kesehatan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi gembala ini Tuhan, gembala kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau sebentar Tuhan kami akan menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Saat ini kita memuji Tuhan kita yang luar biasa, yang layak terima pujian dan segala hormat. Amin. Boleh sekali lagi angkat angkat tangan kanannya, taruh di dada sebelah kiri, ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati kamu. Hanya kepada Tuhan, Allah semesta alam, kita naikkan pujian-Mu. Pujian dari hatiku atas
layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Allah kita sungguh Allah yang luar biasa, amin. Boleh bersama saya suarakan. Wuhu! Saat ini bawa pujian dari hatiku atas kebaikan-Mu. Saat ini ku datang mengangkat pujian bagi-Mu. Bersama saya katakan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang kita memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Bersama saya boleh angkat kedua tangannya. Kita katakan ref ini amin. Kita mau mendeklarasikan bahwa Tuhanlah yang layak terima pujian kita. Amin. Bersama saya katakan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang kita memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Lebih lagi katakan, Engkaulah Tuhan yang layak terima pujian. Engkaulah Raja yang layak diagungkan. Sekarang Engkau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Sekarang ku mau memuji, sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Sekali lagi katakan, sekarang ku mau memuji, memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Bisa berikan tepuk tangan di atas kepala, sorakan, wuh! Boleh angkat kedua tangannya di hadapan Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi, katakan bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu katakan, bukan terbang
Bukan nama Kamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan. Sebelum duduk saudara, coba lihat kanan kirinya. Katakan, kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Voice of Pentecost. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik
bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan pikiran kita untuk menerima firman yang akan diteguhkan oleh hamba-Nya. Kami cinta Kau Yesus Tuhan lebih dari apapun. Sebab Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kaulah kekasih jiwa kami Tuhan. di hadapan Tuhan, panggil namanya. Yesus, Yesus, ayahku. Bisa persilakan kepada hamba-Nya. Yesus,
hadirat-Mu, hadirat-Mu. Penuhi kami, penuhi kami. Mari ucap syukur bagi Tuhan. Mari ucap syukur bagi Tuhan. Mari sembah Yesus. Biar masing-masing Engkau lawat kami Tuhan. Sore hari ini tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak dijamah Tuhan. Sore hari ini tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak dilawat Tuhan. Penuhi kami Tuhan Yesus. Oh, thank you. Tidak ada pribadi lain yang kami rindu. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah pusat penyembahan kami. Sekali lagi katakan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Sepanjang satu minggu ini Engkau sudah menyertai memberkati kami. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan bagi kami. Sungguh Engkau tidak biarkan kami jatuh tergeletak. Engkau angkat hidup kami. Engkau bawa hidup kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur kami ada bersama-sama sore hari ini di tempat ini. Beribadah kepada Tuhan, alami perubahan, dan ada yang Tuhan tuntut atas hidup kami. Itu sebabnya sore hari ini kami buka hati kami, pikiran kami, ketenangan bagi kami. Kami mau duduk diam, mendengar sabda firman, dan berfirman bagi kami Tuhan. Urapi hamba, mampukan menyampaikan isi hatimu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Baik, salam semuanya. Izinkan saya buka masker. Ya, puji Tuhan, ini ibadah kita yang ketiga kali di tempat ini ya. Kita akan terus sempurnakan dan kami mohon maaf apabila masih kurang sempurna, tapi ke depan ini kita akan semakin sempurnakan. Kita akan buat indah dan semuanya bagi Tuhan. Dan doa saya selalu adalah Tuhan, biarlah kiranya tempat ini kami boleh dedikasikan dan kami boleh persembahkan dan kami mau mengabdikan diri kami untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, siapapun saudara, anak-anak muda, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, semuanya ambil bagian apa yang Tuhan taruhkan di hati saudara, melihat dan menyaksikan di tempat ini. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, saudara jangan lupa minggu depan kita di Astonia. Ya. Kita buka Alkitab kita langsung di dalam Matius 7. Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Matius 7 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20.
Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat saudara semua yang Tuhan kasihi. Dikatakan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita baca sama-sama ayat ke-23, 21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudaraku, perikop ini memang berbicara tentang hal pengajaran sesat. Akan tetapi saya akan coba bawa saudara masuk kepada tuntunan penyertaan bagaimana ibadah kita minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, perdana di tempat ini saya sampaikan, yaitu berbicara tentang hidup yang beribadah harus diikuti hidup yang berubah. Kalau kita beribadah, berarti ada sesuatu yang harus berubah. Katakan amin. Nah, sesuatu yang berubah ini harus menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu buah di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, pada saat 2 minggu lalu saya katakan, yang pertama yaitu persembahkanlah tubuh. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, sebagai persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, sebagai persembahan yang berkenan. Kudus, berkenan, yang hidup di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam seluruh aspek kegiatan kita. Dan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun dan bersama dengan siapapun. Seluruh aspek kehidupan kita. Hidup kita ini kita mau persembahkan sebagai persembahan yang kudus, berkenan, dan hidup di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya telah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, dan kemudian yang hidup dan berkenan, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka disinilah letak kita mengisi kualitas hidup kita. Mengisi kualitas hidup kita, bukan kuantitas berbicara di dalam kita mengikuti ataupun di dalam bergereja. Yang mengerti katakan amin. Setelah kita mengalami perubahan ini, maka selanjutnya kita harus buktikan perubahan ini dengan menghasilkan hidup yang berbuah. Yaitu memerankan satu kehidupan yang memiliki warna yang berbeda dari yang ada kebiasaan dan sering kita lihat yang ada di luar sana. Ini, perhatikan, saudara kasih dalam Tuhan. Warna kehidupan yang berbeda. Itu sebabnya kalau tema khotbah sore hari ini, yaitu hidup yang berbuah, hidup yang berubah menghasilkan hidup yang berbuah. Yang setuju katakan amin. Yang mau hasilkan buah katakan amin. Katakan yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya semua kita sepakat setelah hidup kita di dalam mengikuti ibadah-ibadah dan menghasilkan satu perubahan, maka ada satu tuntutan yang Tuhan kehendaki untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kebanyakan orang mereka bergereja, mereka beribadah, akan tetapi tidak ada sesuatu yang berbeda yang mereka tampilkan ketika mereka ada di tengah-tengah komunitas lingkungan, komunitas keluarga, komunitas pekerjaan, atau dimanapun kita berada. Itu sebabnya saya katakan, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus memberikan satu warna yang berbeda.
orang yang baru bertobat cenderung berkata bahwa hidupnya telah berubah. Apakah demikian? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Saya tidak tahu saudara kita sudah berapa lama kita berkata bahwa saya telah bertobat. Artinya kita meninggalkan segala perbuatan lama kita. Masuk di dalam perbuatan yang baru sehingga Kristus yang ada di dalam diri kita. Waktu yang akan menentukan apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita katakan. Sah-sah saja semua orang berkata bahwa tentang pribadinya bahwa aku telah bertobat dan aku telah berubah. Akan tetapi pertanyaannya, adakah orang lain dapat melihat dan menyaksikan perubahan itu dengan sungguh-sungguh? Sehingga mengalami satu perubahan hidup. Ada satu dampak yang terjadi ketika kita ada di tengah-tengah orang lain. Ketika kita ada di tengah-tengah satu komunitas. Ada satu transfer spirit, saya katakan, yang kita hasilkan. Sehingga orang yang ada di tengah-tengah, orang yang ada di samping kita, mereka rasakan ada kesejukan. Mereka rasakan ada ketenangan. Dan mereka rasakan ada damai sejahtera. Katakan amin. Kita ini rata-rata orang Batak. Orang di luar sana bilang kalau suaranya orang Batak merdunya luar biasa. Betul atau betul? Tapi suara yang merdu ini jadikanlah agar supaya ketika orang mendengar suara kita. Mereka mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai suara yang kita miliki ini menjadi satu. Suara seperti seakan-akan peperangan yang terjadi di luar sana. Orang yang sembarang saja ngomong, orang yang sembarang saja caci maki. Waktu akan menentukan apakah sungguh-sungguh seseorang telah berubah dan seseorang tidak akan menghasilkan buah jika dia tidak berubah. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Saat Yohanes Pembaptis tampil di dalam membaptis orang banyak, Alkitab berkata, maka datanglah juga orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki pada saat itu. Lalu apa yang terjadi? Yohanes menghardik mereka. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kenapa Yohanes Pembaptis menghardik orang Farisi, orang Saduki ini? Karena mereka ini adalah orang-orang yang berjubahkan agama. Mereka yang patuh di dalam kehidupan beragama. Akan tetapi mereka tidak menampilkan satu perubahan hidup. Sesuai dengan pengajaran dan ajaran yang diajarkan kepada mereka. Artinya saudara kasih, jangan sampai kita yang sudah lama hidup menjadi seorang Kristen. Jangan sampai kita yang sudah rajin beribadah setiap minggu. Bahkan juga tengah minggu mengikuti ibadah-ibadah. Bahkan juga sering kita mendengar di dalam khotbah-khotbah di dalam mungkin di YouTube atau segala macam yang sekarang begitu mudah. Akan tetapi tidak ada yang berubah dan tidak ada sesuatu yang berbeda yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Nah, ini bahaya saudaraku. Bahaya. Saudara kasih dalam Tuhan. Berhubung hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Perhatikan. Kemarin ketika di EPT, ya saya menyampaikan bahwa hidup kita ini sesungguhnya kita berhutang kehidupan kepada Tuhan kita yang kita kenal di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus yang telah mati, menderita, disalibkan, darahnya dicurahkan demi dan untuk kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada penderitaan yang luar biasa yang dapat disejajarkan dengan penderitaan Yesus.
Tidak ada kematian yang dapat disamakan dengan kematian Yesus. Apakah dia dapat menghindari ketika dia diadili, ketika dia ditangkap, atau ketika dia akan dipaksa dan untuk memikul salib? Saya yakin dia dapat secara manusia daging. Sebab kita tahu Yesus 100% manusia dan dia 100% Allah itu sendiri. Itu sebabnya ketika dia berdoa di dalam penghujung dan saat terakhir dia berdoa, lalukanlah cawan ini akan tetapi bukan kehendakku. Yesus sedang berbicara sebagai pribadi, sebagai manusia. Sebab dia tahu ada satu misi yang dia bawa ke atas muka bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepada Kristus. Dan manusia-manusia itu adalah saudara dan saya. Semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya Yesus juga memberikan perumpamaan. Ya. Di dalam Yohanes 15 berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dia katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat kelima, Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bilang kiri kananmu, di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang suami istri bila perlu tunjuk mukanya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Supaya kita sadar betul, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab natur dosa yang telah kita bawa sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, yang sampai saat ini menjadi satu peperangan di dalam kehidupan kita. Apakah kita menuruti kehendak Tuhan, kehendak Allah, ataukah kita menuruti kehendak keinginan manusia daging kita? Ini menjadi perenungan bagi kita. Dan ini menjadi satu peperangan di dalam setiap diri manusia. Sebabnya kita beribadah, mengalami perubahan. Kita berubah, menghasilkan buah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, suatu pohon akan menghasilkan buah setelah melewati satu proses kehidupan. Ya. Di depan rumah kami ada pohon yang kami tanam sejak kami tinggal di Asera. Ya. Pohonnya rimbun luar biasa. Orang bilang supaya berbuah dibacok-bacokin. Sampai sekarang juga tidak berbuah. Ini lama-lama saya babat, saya potong. Karena tidak ada buahnya. Kami tidak dapat menikmati buahnya. Kira-kira seperti itulah sebetulnya. Tapi dengar baik. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Sepatut dan sepantasnya lah kita harus hasilkan buah di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Matius 7 ayat 20 tadi dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang lain akan mengenal siapa saudara dan saya dari buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Injil Lukas 10 dikisahkan bagaimana seorang imam dan seorang Lewi yang ketika lewat ya dan melihat seorang musafir yang sudah menderita sedemikian rupa tetapi mereka melewati begitu saja. Seorang imam adalah orang yang melayani di mezbah Tuhan. Seorang Lewi adalah yang melayani di mezbah Tuhan. Mereka-mereka ini adalah yang dekat dengan tabut Allah, yang ada di bait Allah. Akan tetapi ketika mereka melihat dan melewati orang yang ada di dalam penderitaan sedemikian rupa yang telah dianiaya, akan tetapi mereka lewat begitu saja. Dan ternyata orang Samaria lewat. Dan justru orang Samaria inilah yang menolong orang yang menderita ini.
bahkan merawat, bahkan memberikan uangnya untuk supaya sampai sembuh itu orang yang menderita. Saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa Yesus berikan kisah cerita ini? Artinya dengar baik. Orang Samaria digambarkan pada saat itu adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang Yahudi bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang telah keluar dari orang-orang Yahudi dan mereka menyembah Allah lain. Sehingga para imam dan orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menyisihkan mereka dan menganggap mereka orang Samaria ini adalah orang-orang luar, orang-orang yang sudah tidak kudus. Akan tetapi justru orang ini yang menolong orang di dalam penderitaan. Jangan sampai kita yang telah menjadi Kristen lama, jangan sampai kita yang telah bergereja, jangan sampai kita yang sering beribadah, akan tetapi kita tidak memiliki belas kasihan. Sehingga Yesus memberikan perumpamaan. Yang mengerti katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Perhatikan ucapan ini. Sejatinya pertumbuhan usia seseorang semestinya diikuti dengan kematangan dalam cara berpikir dan bertindak. Betul atau benar? Betul ya Jess ya? Seiring bertumbuhnya usia seseorang semestinya diikuti dengan kematangan dalam cara berpikir dan bertindak. Amin. Dan sejatinya pertumbuhan rohani seseorang seharusnya diikuti kematangan di dalam merespon dan bertindak untuk segala sesuatu. Melakukan hal yang baik demi dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan perbuatan baik yang kita lakukan adalah satu buah yang kita hasilkan dari pertobatan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang rajin beribadah. Orang yang rajin datang kepada Tuhan. Dan kemudian mengalami perubahan kehidupan. Dan di dalam perubahan kehidupan itu kita hasilkan buah di dalam kehidupan kita. Itu buah kebaikan yang kita hasilkan. Yang dapat dinikmati orang-orang yang ada di sekitar dan sekeliling kita. Saudara kasih dalam Tuhan. Namun, apa yang menjadi fakta yang membuktikan, yaitu apa yang ada di sekeliling kita. Hal yang semestinya itulah yang kita lakukan. Dan orang lain melihat, menyaksikan. Maka di sanalah letak nilai kualitas kekristenan kita. Jadi bukan karena kita berkata aku Kristen. Bukan berkata karena KTP ku Kristen. Bukan berkata karena orang tuaku Kristen dan aku Kristen. Akan tetapi kualitas kehidupan yang kita hasilkan itu yang membuktikan keunggulan kekristenan saudara dan saya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Memang ini enggak mudah. Tapi dikatakan satu pohon jika hendak menghasilkan buah harus masuk menjalani dalam satu proses. Dan proses ini di dalamnya terjadi pertandingan yang luar biasa. Terjadi gesekan yang luar biasa. Terjadi tekanan yang luar biasa. Mungkin kita dihujat. Mungkin kita dimaki. Mungkin kita difitnah. Mungkin kita dibenci. Seiring bertambahnya usia seseorang, sepantasnya memiliki kematangan di dalam cara berpikir dan bertindak. Seiring bertambahnya
kedewasaan manusia rohani seseorang, maka seharusnya mereka dapat merespon dan bertindak dengan cara dan sikap yang benar. Dengar baik saudara kasih dalam Tuhan. Jangan sampai yang sering kita dengar di luar sana. Oh, orangnya gerejanya rajin melulu, tapi di dalamnya, ya saudara lanjutinlah. Gak ada yang di sini katanya. Gak ada yang ngaku. Itu sebabnya saya sampaikan hal ini agar supaya setiap kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mencatat dan berkata, menegur jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita baca, kita buka bersama-sama. 1 Korintus 3. Dikatakan demikian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus, jemaat yang telah menerima Injil keselamatan, jemaat yang berkembang begitu pesat, jemaat yang hidup dalam perpecahan, akan tetapi mereka hidup di dalam perpecahan, perselisihan, bahkan juga hidup dalam percabulan dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan, buah adalah sebuah perilaku yang nyata dalam kehidupan. Kecintaan kepada kebenaran, kesetiaan pada firman Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan kehendaki. Pohon dikenal dari buahnya sehingga orang lain mengenal saudara dari buah kehidupan yang kita hasilkan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Kemarin kami melayani untuk penghiburan, ya. Jadi waktu meninggal juga kami ikut dan melayani di sana juga waktu itu, walaupun dengan ibadah yang singkat. Saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi kesaksian pada saat itu? Yang meninggal ini adalah dia memang punya posisi di dalam sebuah bank. Dia punya posisi yang cukup bagus. Ya, banyak orang yang punya posisi dan kedudukan yang bagus. Akan tetapi satu kesaksian yang semua orang yang hadir pada saat itu memberikan kesaksian tentang bagaimana kehidupan pribadi yang meninggal ini. Yang memang masih ada hubungan keluarga dengan istri saya. Ya. Dan kami ikut di dalam satu kumpulan keluarga. Dan saya menjadi saksi sepengenalan saya kepada dia. Saya acung jempol. Orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki posisi. Tapi saya melihat satu sikap kerendahan hati. Enggak pernah marah. Yang dia tampilkan senyum dan memberikan spirit, dorongan dan semangat. Memberikan motivasi.
istri dan anak-anak juga sama. Artinya kehidupan di rumah pun sama seperti kehidupan di luar. Kehidupan di luar pun sama seperti kehidupan di rumah. Menampilkan warna yang menyukakan hati Bapa di surga. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya melihat ini menjadi satu contoh dan teladan. Secara pribadi bagi saya belajar dari kehidupannya. Saudara, kalau saya ikut dan ada bersama dengan mereka, kalau saya ikut dan di dalam melayani, dan kalau saya ikut ada di dalam komunitas itu, artinya Tuhan punya rencana dan punya sesuatu yang Dia mau perlihatkan kepada kita. Itu sebabnya sering saya katakan, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita berada, sesungguhnya di tengah-tengah itu Roh Kudus sedang mau mengajar, mendidik saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga tepatlah yang dikatakan saudara pepatah yang mengatakan harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Siapkah kita meninggalkan nama kita? Kelak jika kita tidak ada, orang akan mengenal nama kita dari buah perbuatan yang kita hasilkan selama hidup kita. Sehingga patut dan layaklah kalau orang pada saat itu mereka bersaksi semua. Memiliki sikap, karakter yang benar. Seperti sikap dan karakter Kristus. Yang lemah lembut, yang rendah hati, yang murah hati. Dan juga mendorong dan memotivasi. Tuhan kehendaki hal yang seperti ini dalam kehidupan kita. Jangan sampai nanti kelak kita sudah tidak ada. Yang tinggal istri anak-anak kita. Maka orang di luar sana bilang, tuh kan patut, pantesan mati. Apalagi kalau orang Batak kan. Itu dulu waktu hidup bapaknya itu. Orang yang suka berantem melulu. Orang gak bisa tenang duduk dekatnya. Mukul orang terus, nampar orang. Gak peduli. Saudara kasih dalam Tuhan. Mari, waktu kesempatan kita masih hidup saat ini. Justru disinilah yang kita mau hasilkan kehidupan yang bernilai kepada kekekalan. Nilai kepada kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Pohon dikenal dari buahnya. Kenali dirimu. Apakah berbuat baik. Dan buah yang dihasilkan akan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita akan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Bagaimanapun caranya, ahli Taurat orang Farisi menekan dan mengenai Yesus. Tapi orang melihat bagaimana hasil dan apa yang Yesus tampilkan dalam kehidupannya. Itu sebabnya kalau tadi dikatakan awal-awal pekabaran Injil 70% manusia di dunia ini terima Kristus. Karena melihat bagaimana Kristus hidup. Menolong, memberikan belas kasihan, melakukan mukjizat, melakukan perbuatan baik. Dan mengasihi orang-orang. Sekalipun yang berdosa, dia tolong dan dia bawa dan dia angkat. Saudara kasih dalam Tuhan. Apapun status kita. Anda kaya, kita miskin, ataupun sukses berhasil atau tidak berhasil. Buah itu tidak dikatakan. Akan tetapi buah itu harus dilakoni. Dan kita berbuat. Dan ini akan mempermuliakan Bapa di surga. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya mengenal satu keluarga. 3 menit lagi Paman Rum ya. Saya mengenal satu keluarga yang hidup rumah tangganya. Kalau bahasa sekarang itu sudah di ujung tanduk ya. Bahasa kekinian sudah di ujung tanduk. Si suami yang sudah enggak betah lagi di rumah. Dan lebih banyak di luar, hubungan suami istri mulai dingin. Dan seringkali suami justru menghabiskan waktu di luar sana. Akan tetapi, perhatikan. Atas kesabaran si istri. Yang tetap tunduk dan menghormati suami. Yang terus melayani suami dengan baik di rumah. Yang pada akhirnya seiring waktu berjalan.
180%, 180 derajat, si suami akhirnya berbalik dan ada kembali di tengah-tengah keluarga itu. Dan tidak cukup hanya berbalik dan kembali ada di tengah-tengah keluarga itu. Akan tetapi Tuhan juga mengangkat sang suami. Memiliki dan mendapatkan promosi, pengangkatan. Karena apa? Karena ada istri yang berdoa, melekat kepada Tuhan. Dia tahu di luar Kristus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Dan doa istri mengubahkan sang suami dan kembali dan memiliki satu hubungan yang harmonis kembali. Saudara kasih dalam Tuhan. Rasul Paulus mencatat di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 2 berkata demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Hai engkau wanita-wanita sebagai istri. Hai engkau bapak-bapak sebagai suami. Adakah kita menampilkan satu kehidupan yang berkenan, yang layak, yang patut di tengah-tengah keluarga kita? Atau jangan-jangan kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga tidak menampilkan satu sosok teladan yang baik bagi anak, bagi istri. Dan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Biarlah ini menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Agar supaya kehidupan ibadah kita merubah hidup kita. Memiliki perubahan hidup. Dan menghasilkan buah yang menyukakan Bapa di sorga. Untuk melihat integritas orang sangat mudah. Rumah tangga, rumah adalah seperti satu laboratorium untuk melihat bagaimana kualitas kehidupan seorang Kristen. Perhatikan, mulai dari dalam rumah kita, maka ini yang akan kita bawa keluar. Sehingga dimanapun kita berada, perilaku dan sikap yang benar, itulah yang kita tampilkan dalam kehidupan kita. Dan ini akan menyenangkan, menyukakan Bapa di sorga. Dan biarlah saudara kasih dalam Tuhan, firman sore hari ini boleh memberkati semua kita yang hadir sore hari ini. Dan berbahagialah engkau yang mendengar firman sore ini serta melakukannya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian. Aku mau ikut. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Amin Tuhan. Kami mau hidup seturut Engkau Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan.
Sekali lagi katakan, ya Tuhan, kami mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menghasilkan buah yang baik yang berkenan kepada-Mu. Yesus. Amin. Dari semua ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Shalom. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk hambanya pelayanannya di sore hari ini. Semoga kiranya firman itu berbuah dan bertumbuh di hati setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini, sehingga berbuah dan setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak untuk pelayanannya pada sore hari ini. Dan untuk seterusnya, sebelum saya membacakan pengumuman seminggu ke depan, dimohon kembali untuk mengingatkan mengisi amplop kita masing-masing, jangan sampai tertinggal nanti amplop kita untuk persembahan. Ya, pengumumannya pertama, hari Selasa ada doa terobosan pukul 11 via aplikasi Zoom. Hari Rabu ada rumah doa pukul 19 atau jam 5 sore via aplikasi Zoom juga. Jam 7 malam. Hari Kamis School Eklesia pukul 19 atau jam 7 malam ada tetap juga melalui via aplikasi Zoom. Hari Kamis School Kana pukul 20 via aplikasi Zoom juga. Hari Jumat Kul Daud dan Kul Yobel Glory pukul 19 atau jam 7 malam via aplikasi Zoom juga. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 atau pukul 5 pagi, tetap melalui aplikasi Zoom juga. Hari Sabtu ada Cool Kids pukul 17 atau jam 5 sore, tetap melalui aplikasi Zoom juga. Dan diingatkan kembali untuk hari Minggu tanggal 7 November 2021 di minggu pertama, kita kembali melakukan ibadah kita di Hotel Aston lantai 3 Ruang Regensi di minggu pertama. Ya, ibadah raya pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 dan ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan jam 12.30 yang disertai dengan perjamuan kudus. Ya, mohon dikiranya kita semua mengingatkan kembali untuk tanggal 7 November kita bersama-sama ibadah di Hotel Aston lantai 3 Ruang Regensi di minggu pertama di bulan November. Ya, akan diadakan baptisan selam pada bulan November 2021. Bagi saudara yang rindu dibaptis dapat meminta form kepada Bapak Wawa setelah ibadah selesai. Demikianlah pengumuman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, di tangan kami telah angkat ya Tuhan amplop persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, mentahirkan persembahan kami ini Tuhan, sehingga layak dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya Tuhan di gereja kami BKP Aston. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan setiap kami Tuhan Yesus. Berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dan mereka yang belum bisa menabur Tuhan, Tuhan ingatkan mereka Tuhan, agar mereka di minggu-minggu yang akan datang mereka dapat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
suami istri, anak-anak. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah usaha pekerjaan, diberkatilah buah kandungan, seluruh adonan, diberkatilah seluruh aspek kehidupan. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat berhari Minggu, selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua.